Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi faddala al-mu'minina as-sa'imin wa ja'alahum bi'idhnihi minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-20 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, Alhamdulillah, tak terasa sekarang kita telah masuki puncak 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sangat kita cintai ini. Dan tentunya ini harus terus menjadikan kita termotivasi untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kita, sekaligus mengevaluasi catatan amal ibadah yang maksimal kita tunaikan dari hari pertama sampai dengan hari ke-20 ini. Mohon izin untuk mengingatkan pada diri pribadi dan kita semua, apakah sampai di detik ini sholat kita telah meraih kekhusyuan yang meningkat dari hari sebelumnya? Bacaan Al-Quran kita telah bertambah dari yang dilafadzkan oleh lisan kita yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat itu? Pun demikian, semangat kita untuk berbagi, baik lewat harta benda, juga boleh jadi pakaian, mungkin juga makanan, yang sampai hari ke-20 ini tentunya akan jadi ukuran tingkat kemuliaan dari ibadah yang telah kita tunaikan. Namun demikian, untuk memaksimalkan itu semua, tentu setiap yang kurang dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu saja Allah memberikan momentum untuk melimpahkan pahala guna menutup kekurangan-kekurangan di masa lalu, sekaligus melahirkan satu momentum yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa dalam satu masa yang boleh jadi bisa bersamaan. Di pertemuan lalu kita telah uraikan tentang momentum dimaksud dalam satu malam saja di bulan Ramadan yang kita kenal dengan malam Al-Qadar. Telah tuntas kita bahas, baik dari segi narasi Al-Quran tentang informasi waktu pertama kali malam itu diturunkan bersamaan dengan turunnya Al-Quran, yaitu terdapat di isyarat Quran surah ke-8 Al-Anfal itu ayat 41, dengan merujuk pada peristiwa sejarahnya di hari yang bersamaan, yaitu Jumat, hari paling mulia, tanggalnya 17 Ramadan, dan ini peristiwa pertama kali diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Demikian kemudian berproses hingga lahirnya Rasulullah SAW ditugaskan sebagai seorang nabi dalam usia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari itu. Kemudian turun wahyu kepada beliau dan berproses malam Al-Qadar diturunkan. Dalam keterangan versi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di akhir-akhir di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari yang terakhir. Karena itu pertemuan yang lalu kita telah uraikan keterangan-keterangan Nabi, bagaimana kemudian Nabi meminta kita memburu 10 malam terakhir. Dan mohon izin bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon Anda bisa menyimak kembali tayangan kami di pertemuan yang lalu supaya bisa terhubung, ya, ada ketersambungan materi hingga pertemuan saat ini. Nabi meminta kita mencari di malam-malam yang terakhir. Saya tuntas jelaskan kemarin, seperti diulas di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2020 itu, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi menyampaikan bima ma'na taharru ya Lailatul Qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ayo buru, ya, buru. Seriuskan dirimu, maksimalkan persiapanmu untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu di 10 malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Baik, bahkan juga ada beberapa spesifik hadis mencari di malam-malam ganjil, witir, seperti pernah kita tuntaskan dalam pertemuan yang lalu, baik riwayat dari Sayyidah Aisyah, juga riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sekarang yang harus kita lengkapi adalah, jika telah kita dapatkan waktu itu, seperti Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika dengan izin Allah aku dapati malam itu, maka doa apa yang harus aku bacakan?
Dalam keterangan-keterangan lain bahkan Nabi memberikan petunjuk. Ini amalan yang harus kamu lakukan. Amalnya disebutkan, doanya kemudian disampaikan, dan yang paling indah nanti ada feeling yang diisyaratkan oleh Al-Quran, yang dengan feeling itu ada petunjuk malam Al-Qadar, mungkin bisa kita rasakan dengan mengerjakan amalan itu. Nah, di edisi Aku Suka saat ini, kita akan coba turunkan dulu keterangan tentang amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, doa-doa yang langsung dibimbing lafadznya oleh beliau. Kemudian kita akan akhiri dengan mengambil isyarat dari Al-Quran tentang pertanda yang bisa terasa tentang waktu di malam Al-Qadar itu. Mari kita mulai teman-teman sekalian. Pertama, kita akan coba lengkapi kajian lalu dengan mengurai amalan malam Al-Qadar. Ada dua bagian pokok yang bisa kita dapatkan secara umum dari isyarat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, satu, berbentuk amalan spesifik. Tentunya di antara sekian amal yang bisa kita kerjakan di malam-malam terakhir Ramadan yang diharapkan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Tapi ada satu yang spesifik yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian rencana amalan itu, yaitu yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 35. Juga demikian Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 765. Rawi yang meriwayatkan hadis ini silsilah sanadnya sehingga sampai ke Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dan status hadisnya sahih. Apa yang Nabi sampaikan? Qala Rasulullah SAW, man yaqum Lailatul Qadri. Ada redaksi lain menyebutkan man qama Lailatul Qadri. Baik. Keduanya memiliki makna yang identik, yaitu siapa yang mampu menunaikan sholat ya bersamaan di malam Al-Qadar. Jadi amalan spesifiknya itu sholat, teman-teman. Ya, amalan spesifiknya sholat. Imanan wahtisaban. Yang ia lakukan, satu, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, dengan penuh ketulusan disertai rasa mengoreksi diri, ya. Dengan penuh ketulusan disertai rasa mengoreksi diri, introspeksi diri dalam keadaan dia sholat itu. Dia kerjakan karena Allah, dia ukur dirinya yang selama ini boleh jadi jauh dari Allah, kurang sempurna dalam beramal, kemudian dia bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah dalam sholatnya. Apa yang didapatkan pada saat itu? Langsung bonusnya Nabi sebutkan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka bonusnya seketika ia akan mendapatkan ampunan dosa dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya sejak balik sampai detik dia sholat itu. Kenapa saya sebut bonus? Ya, karena jelas kalau pahala telah diisyaratkan langsung dalam Al-Quran. Bukankah jelas, tegas Allah sampaikan di Quran surah 97 Al-Qadar itu? Ya, tegas kalimatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Al-Qadar itu lebih dari 1000 bulan nilai kemuliaannya. Lebih dari 1000 bulan nilai pahalanya. Jadi kalau Anda bersamaan sholat di malam itu, walaupun 2 rakaat, ya, kemudian ditutup dengan salam, setelah 2 rakaat ini, sekali sholat dibuka dengan takbir, tutup dengan salam. Cuma sekali 2 rakaat, nilainya sama dengan sholat lebih daripada 83 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 83 tahun, Masya Allah. Dan bonusnya, kalau benar salatnya, kata Nabi, kalau benar salatnya, bonusnya dapat pahala 83 tahun. Pahalanya, bonusnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi begitu orang ini salam, dapat pahala lebih daripada 83 tahun, dosanya hilang. Ya, jadi dosa kosong, amalan banyak. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba kemudian wafat. Atau dia wafat dalam keadaan sujud. Sujud yang terakhir, sedang bermohon, istighfar dia, nangis, banyak dosanya. Tiba-tiba nggak bangun lagi. Punya pahala sujud lebih dari 83 tahun. Dan digugurkan dosanya dengan tangisan yang mengalir, bahkan sampai pipinya itu. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini
adalah apa yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menghidupkan malam-malam Al-Qadar ini, menghidupkan khususnya malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini dengan banyak menunaikan salat. Ini yang menjadikan bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai membangunkan keluarganya. Disebutkan dalam salah satu riwayat, aiqadha ahlah. Ya, beliau membangunkan keluarganya. Allahu Akbar. Istri beliau dibangunkan. Kemudian menantu beliau Ali bin Abi Thalib, tentunya dengan istrinya yang tercinta Fatimah Az-Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibangunkan. Ayo bangun, hidupkan malamnya. Kalau nggak ada kemuliaan ini, mustahil selevel Nabi pun membangunkan keluarganya yang mulia. Ya, yang tentunya bersama Nabi di surga. Ali bin Abi Thalib disebutkan dari 10, termasuk 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Baik, Fatimah Az-Zahra, Masya Allah, pemudi penghulu surga. Al-Hasan dan Al-Husain, kedua-duanya cucu Nabi, penghulu, pemuda surga. Allahu Akbar. Ya, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi dibangunkan untuk memaksimalkan amalan ini. Ini yang diteruskan kemudian oleh para sahabat generasi setelah Nabi SAW wafat. Hingga kini, jangan heran, bahkan di Masjid Al-Haram misalnya, di Masjid Nabawi, atau bisa kita katakan kalau dalam konteks ini lockdown misalnya di sana, ya, dalam konteks ahli Mekah yang muslim, ya, kekinian sampai sekarang, ahli Madinah yang muslim tentunya sampai sekarang, ya, karena dilarang yang tidak beriman masuk ke dalam 2 wilayah tanah suci ini, membiasakan pula untuk menghidupkan malam-malam khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, kalau Anda umrah pada bulan-bulan Ramadan, akan terasa bagaimana malamnya bangkit kembali, sholat lagi, bahkan diperbanyak bacaannya, diperbanyak kemudian kekhusyuannya, sehingga terasa kenikmatan dalam jiwa. Apa yang diinginkan dari situ? Ini menghidupkan sunnah Nabi. Bangun. Ya, tunaikan. Jadi, bukan sekedar sunnahnya kemudian hidup, tapi pahala, ya. Tapi pahala besar kemungkinan bisa didapatkan, dan bonus sangat besar kemungkinan bisa diraih. Nah, kita beri catatan dalam 2 hal. Hal pertama, apakah setiap orang yang sholat pada malam itu berpotensi diampuni dosa-dosanya dan dapat pahala seperti yang tadi disebutkan?